Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman, kita memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman, kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamung di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku, malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai aku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, yang di rumah-rumah juga, yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita hari ini bersuka cita, amin. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Semua kita penuh dengan sukacita untuk beribadah hari ini, amin. Baik, sebelumnya mari kita bersama-sama, kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Terima
kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami boleh berbakti, kami boleh merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan, diagungkan di tempat ini Tuhan. Hadirat kuasa pengurapan turun atas tempat ini. Jaga hati, pikiran kami, perasaan kami. Biar kita boleh terima firman Tuhan, menjadi berkat buat kami, menguatkan kami, bahkan kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat pemimpin rohani kami, Bapak Gembala sidang kami, Karayon kami, gembala di tempat ini, wakil Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau urapi, biar kesatuan hati turun buat mereka, bersama-sama Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa disembuhkan Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk GBI Menteng Tuhan. Hari ini Tuhan jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Yang susah Kau senangkan Tuhan. Yang tidak ada jalan keluar Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Terima kasih, kami semakin kuat. Gereja kami semakin kuat Tuhan. Gereja kami semakin berkembang Tuhan. Kami berdoa juga buat gedung ini Tuhan. Kami berdoa buat di sekeliling sini Tuhan. Kami perintahkan anak-anak-Mu datang di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga Tuhan buat kota Jakarta Tuhan, buat Indonesia Tuhan, buat tahun depan Tuhan. Engkau awali semua Tuhan, yang terbaik yang berasal daripada Engkau. Kami tidak takut, tapi kami mau berdoa Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau pulihkan, Engkau berkati pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kalau ada rancangan jahat Tuhan, Engkau tangkap, Engkau ikat Tuhan. Mulut mereka, bibir mereka Tuhan. Setiap diskusi Engkau gagalkan. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang baik, semua yang manis turun atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Mari sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita hari ini bersyukur, kita rayakan, amin. Kenaikan Tuhan Yesus, Dia naik ke surga. Berikan Roh Kudus atas kita semua, amin. Haleluya. Woo. Yes. Kami mau bersyukur Tuhan. Woo. Yes Tuhan. Yuk mari bersama-sama katakan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Semua agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yang percaya katakan amin. Woo. Kami bersuka cita Tuhan. Haleluya. Yo. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, amin, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi.
Tuhanmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu Tuhan, tiada tara. Bertahta Kau Tuhan, Rajaku. Haleluya. Ini ucapan syukur kami. Engkau telah bangkit dan menang. Engkau telah naik ke surga. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Boleh lebih dahsyat lagi, come on. Hey, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Lagi. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Semua akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara. Bertahta Kau Tuhan, Rajaku. Haleluya. Yeah, yeah. Woo. Amin Tuhan. Haleluya. Yang bersyukur buat Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Woo. Dia Allah pemenang, amin. Dia Allah yang hebat. Biarlah hari-hari kita alami kemenangan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Woo. Yes. Come on. Oh. Haleluya. Katakan, Kau yang hidup di dalamku, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku yang menang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yang percaya katakan amin. Bersorak bagi Dia Tuhan. Haleluya. Woo. Yeah, yeah. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yang percaya katakan amin.
Kami bersorak karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dia yang telah mati, bangkit dan hidup, naik ke surga. Berikan tempat buat kita, amin. Haleluya. Biar kami rayakan Tuhan kenaikan-Mu. Kami bersyukur. Oh, bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi kuasa iblis dikalahkan. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Yang bersorak-sorai katakan amin. Lebih lagi amin. Haleluya, haleluya. Yang bersuka cita silahkan duduk saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Tuhan Kau yang berjanji, pada waktu Kau naik ke surga, Engkau menyediakan tempat bagi kami. Dan Kau mencurahkan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, Kau segalanya bagi kami. Saat kami lemah, Kau beri kekuatan bagi kami. Saat kami kehilangan pengharapan, ada kekuatan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Kami panggil nama Yesus. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Sekali kita katakan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia nama.
Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Saat kami jatuh, Engkau yang angkat Tuhan. Saat jatuh Kau angkatku, saat Kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Engkaulah segala yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah. Yesus domba Mulialah Allah, nama-Mu Tuhan. mulia nama-Mu. Dengan segenap hati kami, Yesus. Oh, Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Jesus, Lamb of God. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Jesus. You are worthy. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. mau katakan Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. 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 Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. mulia nama-Mu.
Yesus. Haleluya. Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Tuhan terus penuhi kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Engkau yang angkat setiap kami Tuhan. Engkau puaskan yang haus. Segarkan jiwa kami, yang puaskan hati kami. Oh ya ralamasi karalalabo. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Yesus, Yesus, anak domba Allah, Engkau layak, Engkau layak. Kami datang dengan hati yang haus Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah selamanya. Sungguh Yesus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Memujimu, memujimu selalu, sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Come on, Hosana bagi Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Memujimu, memujimu selalu, sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Sungguh Yesus Tuhan, sungguh Yesus, ku cinta. Sungguh Tuhan, oh, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari kita surahkan haleluya, haleluya. Lebih lagi bagi Yesus yang layak terima kemuliaan. Haleluya. Mari katakan sama-sama, dimuliakan.
Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Raja, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Yes God, iman kami Tuhan. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Kau Rajaku yang bertata, Yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. yes, ini iman kami Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Come on. Dimuliakan, Amin. ditinggikan. Namanya Yesus. Yesus Tuhan, Oh, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. kami katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. yang percaya, yang bersorak-sorai beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ada di sorga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sorga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama.
Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Dan yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak saudara-saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga. Untuk mendoakan kita. Agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi. Maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. Dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk menambahkan kepada iman kita kebaikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan. Yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya, kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus.
Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari Raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus akan dipenuhi Roh Kudus. Tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan,
Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a, dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24:14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu, Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21, bahwa pada waktu Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari aliran Baptis mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh satu dekade ke depan. Dari tahun 2024 ini ke 2033. Tahun 2033 adalah yang pertama, peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun diberikannya amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi harus dengan kuasa Roh Kudus.
Karena itu saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terima, terima, terima pengurapan Roh Kudus, terima pengurapan, terima, diurapi Roh Kudus. Terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Abah terima kasih. Engkau akan memberkati kami semua dalam perjamuan kudus ini. Tapi Engkau mau agar kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari, masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan ucapan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa terima kasih. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa terima kasih buat pagi siang hari ini kami mengucap syukur. Firman-Mu Tuhan melalui gembala sidang kami. Sungguh-sungguh membangkitkan iman, menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Menjadi pelita bagi kaki kami dan terang dalam setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya setiap kami akan memberi yang terbaik. Biarlah umat-Mu yang memberi hari ini, memberi dengan hati yang bersuka cita, hati yang rela, hati yang bersyukur dengan iman. Kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak menambahinya. Pada waktu kami menabur, kami juga pada waktunya akan menuai. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan, amin. Pengharapanku di dalam nama-Mu. Masa depan Kau rancangkan yang terbaik bagiku. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Sebab Tuhan gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Takkan pernah kekurangan aku. Takkan pernah kekurangan kamu. Takkan pernah kekurangan aku. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu.
selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.